Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 program bilangan bulat yang beranggotakan Heti Irawati, Indah Fajariani, dan Nurul Ismi. Mata kuliah operasional riset yang diampu oleh Bapak Arif Rahman SEMM, kelas MSDM 7G. Baiklah, di sini saya Nurul Ismi akan menjelaskan pengertian program integer atau bilangan bulat adalah bentuk lain dari program linear di mana asumsi divisibilitasnya melemah atau hilang sama sekali. Bentuk ini muncul karena dalam kenyataannya tidak semua variabel keputusan dapat berupa bilangan pecahan. Misalnya, jika variabel keputusan yang dihadapi adalah jumlah produk yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimal, maka jawaban 1,5 adalah sangat tidak mungkin karena tidak bisa memproduksi produk setengah-setengah. Jenis-jenis program integer terdiri atas 3, program integer murni, program integer campuran, dan program integer biner. Metode program integer terdiri atas metode branch and bound, di mana metode ini menggunakan tahapan awal, tahap optimasi, tahap pemberhentian, dan komputasi. Tahap awal pada masalah optimisasi maksimalisasi nilai Z, tahap optimasi pada percabangan, pembatasan, dan penguasaan. Tahap pemberhentian terjadi ketika semua solusi dalam keadaan fatom sehingga kita tidak bisa membuat cabang lagi. Dan yang keempat, komputasi. Contoh diketahui masalah program linear maksimal Z sama dengan minus X1 ditambah 4X2 dengan kendala yang ada, tentukan solusi optimalnya. Cabang 1, kemudian hitung titik potongnya dan diperoleh titik potong X10, X20, X10, X21,1, X13,8, X23, X15, X22,4, X15, X20. Kemudian masukkan pada fungsi objektif Z sama dengan fungsi X1, X2 sama dengan minus X1 ditambah 4X2. Setelah kita masukkan, dari hasil perhitungan terlihat bahwa X1, X2 3,83 menghasilkan nilai Z paling besar yaitu 8,2. Karena X1 sama dengan 3,8 bukan termasuk elemen bilangan bulat, maka nilai X1 harus dibagi menjadi X1 kecil dari sama dengan 3 dan X1 besar dari sama dengan 4. Selanjutnya cabang 1.1, untuk kasus X1 kecil dari atas sama dengan 3 diperoleh program linear maksimal Z sama dengan minus X1 ditambah 4X2 dengan kendala yang ada, kemudian dihitung titik potongnya, diperoleh 0, 0, 0, 1,1, 3,0, 3, 2,6. Kemudian kita masukkan pada fungsi objektif. Nah, dari hasil perhitungan terlihat bahwa X1, X2, 3, 2,6 menghasilkan nilai Z paling besar yaitu 7,4. Cabang 1.2, karena X2 sama dengan 2,6 bukan termasuk elemen bilangan bulat, maka nilai X2 harus dibagi menjadi X2 kecil dari atau sama dengan 2 dan X2 besar dari atau sama dengan 3. Dari cabang 1, untuk kasus X1 besar dari atau sama dengan 4 diperoleh program linear sebagai berikut dengan maksimal Z minus X1 ditambah 4X2 dengan kendala yang ada dan dihitung titik potongnya dan diperoleh 40, 50, 52,4, 42,9. Kemudian kita masukkan kembali pada fungsi objektif Z. Dan dari hasil perhitungan terlihat bahwa X1, X2, 4, 2,9 menghasilkan nilai Z paling besar yaitu 7,6. Cabang 1.1.1, karena X2 sama dengan 2,9 bukan termasuk elemen bilangan bulat, maka nilai X2 harus dibagi menjadi X2 kecil dari atau sama dengan 2 dan X2 besar dari atau sama dengan 3. Kemudian kita menghitung titik potongnya dan diperoleh 0,0, 0, 1,1, 1,8, 2, 3,2, 3,0. Kemudian kita masukkan lagi pada fungsi objektif Z, maka dari hasil perhitungan terlihat bahwa titik X1, X2 1,82 menghasilkan nilai Z paling besar yaitu 6,2. Cabang 1.1.2, karena X1 sama dengan 1,8 bukan termasuk elemen bilangan bulat, maka nilai X1 harus dibagi menjadi X1 kecil dari atau sama dengan 1 dan X1 besar dari atau sama dengan 2. Untuk kasus X2
besar dari atau sama dengan 3 diperoleh program linear maksimal Z sama dengan minus X1 ditambah 4X2 dengan kendala yang ada. Kemudian dihitung titik potongnya. Dari hasil perhitungan pertidaksamaan X2 besar dari sama dengan 3 berada di luar visible area sehingga pada cabang ini tidak ada solusi optimal. Selanjutnya cabang 1 untuk kasus X2 kecil dari atau sama dengan 2 diperoleh program linear sebagai berikut. Maksimal Z sama dengan minus X1 ditambah 4X2 dengan kendala yang seperti yang diketahui. Kemudian hitung titik potongnya dan hasil yang diperoleh 40, 50, 42, 52. Kemudian kita masukkan pada fungsi objektif Z dan dari hasil perhitungan terlihat bahwa X1, X2 42 menghasilkan nilai Z paling besar yaitu 4. Cabang 1.2.2 untuk besar dari sama dengan 3 diperoleh program linear maksimal Z sama dengan minus X1 ditambah 4X2 dengan kendala yang ada. Kemudian dihitung titik potongnya. Dari hasil perhitungan pertidaksamaan X2 besar dari sama dengan 3 berada di luar visible area sehingga pada cabang ini tidak ada solusi optimal. Gambar branch and bond pada cabang 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2. Gambar 1.1.1.1 untuk kasus X1 kecil dari atau sama dengan 1 diperoleh program linear sebagai berikut. Maksimal Z sama dengan minus X1 ditambah 4X2 dengan kendala yang ada dan kemudian dihitung titik potongnya dan hasil perhitungannya 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,6, 1, 0. Kemudian kita masukkan pada fungsi objektif Z. Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa titik X1, X2, 1, 1,6 menghasilkan Z paling besar yaitu 5,4. Baiklah, saya Indah Fajariani akan melanjutkan metode branch and bond untuk cabang 1.1.1.1. Untuk kasusnya X1 lebih dari atau sama dengan 2 dengan maks yang sama dan kendala yang sama sesuai slide yang tertera. Kemudian titik potongnya 2,0, 3,0, 2,2, 3,2. Kemudian setiap titik potong ini kita masukkan ke dalam fungsi objektif Z. Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa titik X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2 menghasilkan nilai Z yang paling besar yaitu sebesar 6. Untuk cabang 1.1.1.1 untuk kasus X2 kurang dari atau sama dengan 2 dengan maks yang sama dan kendala yang sama. Kemudian setiap titik potongnya kita masukkan ke dalam fungsi Z dengan rumus yang sama. Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa titik X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1 menghasilkan nilai Z paling besar yaitu 4. Untuk cabang 1.1.1.2 untuk kasus X2 kurang dari sama dengan 2 diperoleh linear sebagai berikut. Untuk maks Z dan kendalanya rumusnya sama, tetapi di dalam perhitungan ini pertidaksamaan X2 lebih dari sama dengan 2 berada di luar visible. Kesimpulannya yaitu dari hasil perhitungan pada cabang 1.1.1.2 menghasilkan nilai Z paling besar yaitu Z sama dengan 6 dengan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 2. Pemrograman biner. Pemrograman biner adalah model optimasi dengan kendala dan variabel keputusan dari model berupa bilangan 0 atau 1. Metode ini menggunakan 3 tahapan yaitu percabangan, pengikatan, dan penguasaan. Diketahui masalah program linear sebagai berikut. Maks Z sama dengan 9X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 tambah 4X4 dengan kendala 6X1 tambah 3X2 tambah 5X3 tambah 2X4 kurang dari sama dengan 10, di mana X3 tambah X4 kurang dari sama dengan 1, min X1 tambah X3 kurang dari sama dengan 0, min X2 tambah X3 kurang dari sama dengan 0. Kemudian tentukan solusi optimasinya. Untuk cabang yang pertama yaitu untuk nilai X1-nya 5/6, X2-nya 1, X3-nya 0, dan X4-nya 1. Kemudian
kita masukkan ke dalam rumus. Dan hasilnya yaitu 16,5. Karena X1 5/6 bukan termasuk elemen 0, dan 1, maka nilai X1 harus dibagi menjadi X1 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 1. Untuk cabang 1.1, dari cabang 1 untuk kasus X1 sama dengan 0, diperoleh program linear sebagai berikut. Maksnya sama dan untuk kendalanya pun sama. Kemudian kita masukkan pada fungsi objektif Z-nya dan menghasilkan nilai 9. Untuk cabang 1.2 untuk kasus X1 sama dengan 1 dengan max Z yang sama dan kendala yang sama sesuai di slide. Kemudian kita masukkan nilainya di mana X2 4/5, X3 0,4, X4-nya 4/5. Kemudian kita masukkan dalam fungsi objektif Z. Hasilnya yaitu 16 1/5. Untuk cabang 1.21 dengan max dan kendala yang sama. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi objektif Z. Hasilnya 13,8. Karena X3 4/5 bukan elemen bilangan bulat, maka nilai X3 harus menjadi X3 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 1. Untuk cabang 1.2.2, kita masukkan ke dalam program linear sebagai berikut dengan max dan kendala yang sama. Dan kita masukkan setiap titik potongnya ke dalam fungsi objektif Z dan menghasilkan nilai 16. Karena X4 setengah bukan termasuk elemen bilangan bulat, maka nilai X4 harus dibagi menjadi X4 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 1. Untuk cabang 1.2.3 dengan max dan kendala yang sama, kita masukkan setiap titik potongnya dan menghasilkan nilai 13,8. Karena X3 4/5 bukan termasuk elemen bilangan bulat, maka nilai X3 harus dibagi menjadi X3 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 1. Untuk cabang 1.2.4 kita masukkan ke dalam rumus dengan max dan kendala yang sama. Kita masukkan ke dalam fungsi objektif Z dan nilainya yaitu 16,3. Karena X2 sama dengan 2/3 bukan termasuk elemen bilangan bulat, maka nilai X2 harus menjadi X2 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 1. Selanjutnya untuk cabang 1.2.1.1 dengan max dan kendala yang sama, hasil kita masukkan ke dalam rumus fungsi objektif Z dan hasilnya 9. Untuk cabang 1.2.1.2 dengan max Z dan kendala yang sudah tertera di dalam slide, dari hasil perhitungannya berada di luar fleksibel sehingga cabang ini tidak ada solusi optimalnya. Untuk cabang 1.2.2.1 dengan max Z 14 ditambah 6X3 dan kendala yang sesuai di slide, dan kita masukkan kepada objektif Z sehingga hasilnya 15,2. Karena X3 sama dengan 1/5 bukan termasuk elemen bulat, maka X3 harus dibagi menjadi X3 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 1. Untuk cabang 1.2.2.2 dari cabang 1.2.2 untuk kasus X4 sama dengan 1 dengan kendala dan max sesuai di slide, dari hasil perhitungan pertidaksamaan 5x3 kurang dari sama dengan min 1 berada di luar fleksibel area sehingga pada cabang ini tidak ada solusi optimalnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan kedua rekan saya tadi, Nurul dengan Indah. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Heti Irawati. Kemudian pada cabang 1.2.1, cabang 1.2.1.1, cabang 1.2.1.2, cabang 1.2.2 dengan anak-anaknya yang sudah saya jelaskan tadi. Berikut ini merupakan program biner cabang berikut. Kemudian
Untuk cabang 1.2.3.1 dari cabang 1.2.3 untuk kasus X3 sama dengan 0 diperoleh program linear max Z sama dengan 9 ditambah 5X2 dengan kendala sebagai berikut. Dengan menggunakan metode simplex diperoleh nilai X2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan pada fungsi objektifnya, yaitu hasilnya 9X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 ditambah 4X4. Kemudian hasilnya adalah 9 dikali 1 ditambah 5 kali 0 ditambah 6 kali 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan 9. Untuk kemudian pada cabang 1.2.3.2 dari cabang 1.2.3 untuk kasus X31 diperoleh program linear max Z 15 tambah 5X2. Kendalanya sebagai berikut. Dari hasil perhitungan ketidaksamaan 3X2 kecil dari min 1 berada di luar variabel, sehingga pada cabang ini tidak ada solusi optimal. Kemudian pada cabang 1.2.4.1 dari cabang 1.2.4 untuk kasus X2 sama dengan 0 diperoleh program linear max Z sama dengan 13 ditambah 6X3 dengan kendala sebagai berikut. Dengan menggunakan metode simplex, kemudian digabungkan menjadi fungsi objektif Z, hasilnya adalah 9X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 ditambah 4X4. Kemudian hasilnya adalah 9 dikali 1 ditambah 5 kali 0 ditambah 6 kali 0 ditambah 4 kali 1 sama dengan 13. Kemudian cabang 1.2.4.2 dari cabang 1.2.4 untuk kasus X2 sama dengan 1 diperoleh program linear max Z sama dengan 18 ditambah 6X3 dengan kendala sebagai berikut. Dari hasil perhitungan, ketidaksamaan 5X3 kecil dari min 1 berada di luar variabel, sehingga pada cabang ini tidak ada solusi optimal. Berikut merupakan gambar programmer binier cabang 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.4.1, dan 1.2.4.2. Kemudian cabang 1.2.2.1.1 dari cabang berikut untuk kasus X3 sama dengan 0 diperoleh program linear max Z sama dengan 14 dengan kendala sebagai berikut. Dengan menggunakan metode simplex diperoleh fungsi objektifnya, yaitu hasilnya 9X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 ditambah 4X4. Kemudian hasilnya adalah 9 dikali 1 ditambah 5 kali 1 ditambah 6 kali 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan 14. Kemudian untuk cabang 1.2.2.1.2 dari cabang 1.2.2.1 untuk kasus X3 sama dengan 0 diperoleh program linear max Z sama dengan 20 dengan kendala sebagai berikut. Dari hasil perhitungan ketidaksamaan, 5 kecil dari 1 bernilai salah, sehingga pada cabang ini tidak ada solusi optimal. Kemudian untuk kesimpulannya, dari hasil perhitungan pada cabang 1.2.2.1.1 menghasilkan nilai Z paling besar yaitu 14 dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0, dan X4 sama dengan 0. Kemudian ada metode cutting plan. Metode cutting plan ini adalah metode yang memodifikasi daerah solusi dengan menambah garis potong yang akan menghasilkan solusi bilangan bulat optimal. Kemudian ada jenisnya, yaitu yang pertama ada tahap awal, kemudian ada tahap optimasi, dan yang ketiga ada tahap pemberhentian, yaitu terjadi ketika semua solusi adalah bilangan bulat. Contohnya, diketahui masalah program linear max Z sama dengan 7X1 ditambah 10X2 dengan kendala sebagai berikut. Tentukan solusi optimalnya. Yang pertama yaitu kita membuat grafik kendala seperti pada gambar. Ini dia grafik kendala metode cutting plan. Kemudian penyelesaiannya, cutting plan ini adalah Z sama dengan 66,5, X1 sama dengan 4,5, X2 sama dengan 3,5. Tambahkan cut 1 sehingga menjadi Z62, X1 4, 4/7, X2 3. Tambahkan cut 2 sehingga menjadi Z sama dengan 58, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 3. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Berikut merupakan tabel iterasi 1.
Dari tabel terlihat bahwa solusi X1 sama dengan 41/2 dan X2 sama dengan 31/2 tidak berbentuk bilangan bulat. Nilai pada tabel simplex dapat dibentuk menjadi sistem persamaan seperti berikut ini. Kemudian, dari baris 0, faktorkan persamaannya. Seperti yang sudah saya lihatkan gambarnya seperti ini. Kemudian pada komponen pecahan, ubahlah menjadi ketidaksamaan seperti ini. Ini dia merupakan dari baris 2, faktorkan persamaan menjadi seperti ini. Hasilnya yaitu 31/2 dan 3 ditambah 1/2. Kemudian pada komponen pecahan diubah menjadi ketidaksamaan, hasilnya adalah min 21/22 dikurang 3/22 ditambah 1/2 kecil dari 0. Kemudian diambil salah satu baris ketidaksamaan, misalnya baris 1, hasilnya yaitu min 7/22 S3 dikurang 1/22 S4 ditambah 1/2 kecil dari 0. Tambahkan variabel select S5 sehingga menjadi persamaan min 7/22 S3 dikurang 1/2 S4 ditambah S5 sama dengan min 1/2. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan tentang program bilangan bulat. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.